Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat Fatayat, dan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita semua selalu senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk menjadi golongan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Kaum muslimin, di sini kami akan membacakan dan sedikit membahas tentang firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ibadah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada para hamba-hambanya adalah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Karena salat adalah ibadah pokok. As-salatu imaduddin, salat adalah pilarnya agama. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah menjanjikan bahwa sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan tercela. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Setelah Allah memerintahkan kita semua untuk mendirikan sholat, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Di dalam Al-Quran, perintah Allah tentang sholat dan perintah Allah tentang zakat ini selalu beriring-iringan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Ini menunjukkan bahwa memang hamba yang paling sempurna di mata Allah adalah hamba yang hablum minallah wa hablum minan nas. Hamba yang mampu memposisikan dirinya secara sejajar antara hablum minallah, ibadah langsung kepada Allah, wa hablum minan nas, dan ibadah sosial, mengerti, peduli kepada keadaan sekitarnya. Hablum minallah seperti sholat, puasa. Hablum minan nas salah satu contohnya seperti zakat. Sholat, puasa, zakat, syahadat, dan naik haji bagi yang mampu. Ini merupakan benteng, peraturan-peraturan di dalam agama Islam, menjadi rukun di dalam agama kita. Barang siapa yang belum melakukan salah satu dari rukun-rukun tersebut, maka Islamnya belum dikatakan sempurna. Ketika sholat sudah dikerjakan, puasa sudah dilaksanakan, wa atuz zakata, zakat juga harus ditunaikan. Az-zakatu wan nama'u, zakat secara bahasa adalah bertambah. Dan zakat secara syariatnya adalah ismul limalim makhsusin yukhadhu min malim makhsusin ala wajhim makhsusin wa yusarrafu li ta'ifatin makhsusin. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang tertentu atau orang yang mampu dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Wa yusarrafu li ta'ifatin makhsusin, diberikan kepada orang tertentu atau orang yang berhak menerimanya. Semisal ketika kita mempunyai hasil dari pertanian, peternakan, perniagaan, dan hasilnya sudah mencapai satu haul, mencapai satu nisab. Satu nisab itu mencapai jumlah tertentu, misalnya mempunyai kambing sudah mencapai 40 ekor, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ini namanya zakatul mal. Yang kedua adalah zakatul abdan. Biasa orang-orang menyebutnya dengan zakat fitrah. Ada ulama yang menyebut dengan zakat lisyu'aril Islam. Karena memang di dalam zakat fitrah ini, tiap-tiap orang muslim yang mempunyai persediaan makanan 4 hari ke depan wajib mengeluarkan zakat. Paling lambat ketika sholat id telah dilaksanakan. Zakatul mal, zakatul fitrah, ini sama-sama diwajibkan, diperintahkan oleh Allah. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah sebagian dari harta mereka untuk zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan zakat akan membersihkan dan mensucikan mereka.
Ibarat ketika badan kita kotor, bisa disucikan, bisa dibersihkan dengan mandi, dengan wudhu. Ketika pakaian kita kotor, bisa dicuci dengan dibersihkan dengan mencuci. Begitu juga dengan harta kita. Kewajiban kita atas harta bukan hanya mencari, mengumpulkan, ditumpuk-tumpuk, dieman-eman, bukan. Tapi juga harus kita bersihkan. Salah satu caranya biha atau bizakati, dengan zakat. Washolli alaihim, kemudian doakan mereka yang berzakat. Inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu akan menenteramkan jiwa mereka. Jangan ketika ada orang yang berzakat hanya sampean bilang matur suwun. Jadi kita harus mendoakannya. Ketika ada orang datang berzakat kepada kita, kita doakan semoga apa yang kau keluarkan diterima oleh Allah. Yang kau simpan di rumah menjadi barokah, keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah fil ibadah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, matinya husnul khotimah. Maka dengan seperti ini orang yang berzakat merasa marem, ayem, tentrem. Begitu juga orang yang menerima zakat ini akan merasakan gembira, bungah karena mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat. Inilah Islam. Islam itu agama yang damai, menyayangi. Islam itu rahmatan lil alamin. Di dalam Islam kita diajarkan berbagai hal. Tidak hanya diajarkan untuk menerima, kita juga diajarkan untuk saling memberi. Tidak hanya diajarkan untuk memperoleh, kita diajarkan untuk saling berbagi. Bahkan di dalam agama Islam ini dibuatkan wadah untuk kita saling berbagi. Dengan sedekah, dengan infak, dengan hadiah, dengan wakaf. Salah satunya yang kita bahas pada saat ini, dengan berzakat. Jadi dengan zakat ini akan banyak sekali manfaat dan hikmah yang tertanam, yang bisa kita dapatkan. Dengan zakat akan bisa mengurangi beban kefakiran saudara kita. Dengan zakat akan mengurangi kesenjangan sosial antara saudara kita seiman, seislam. Dengan zakat bisa membersihkan harta-harta yang bukan dari bagian hak kita, bisa memberkahi hidup kita. Dengan zakat ini akan bisa mengikis akhlak-akhlak buruk kita, sehingga kita saling mendoakan, saling menyayangi, saling berbagi. Bahkan dengan zakat ini bisa membangkitkan, meramaikan, dan mensyiarkan ad-dinul Islam. Semoga kita semua ini bisa selalu diberi kekuatan, diberikan kelonggaran untuk melaksanakan zakat. Semoga kita semua selalu diberi ketetapan iman Islam. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa banyak manfaat. Santen duduhe klopo, ketupat janure dawa. Semanten atur kawula menawi lepat nyuwun ngapura. Kami dari anak cabang Fatayat Kecamatan Taman Utara mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni olehnya. Dari kami wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.